Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat dan salamnya semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurillah, pada malam ini kita biasa berkumpul tolakul ilmi di mushola Iman Bumbuyan Jahra, rutinitas seminggu sekali Jumat malam Sabtu. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat jasmani syahwani, diberikan istiqomah, diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan urusan, dihasilkan segala tujuan kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita taklim muta'alim terakhir ya, hampir kurang lebih ada 2 tahun, ada ya lebih ya, 2 tahun ya. Mudah-mudahan pada malam ini khataman ya, mudah-mudahan kita diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu yang bermanfaat. Amin. Mana yang hanjanya? Wa yaqulu hadza as-sana kulla yawmin wa laylatin antallahul azizul hakim antallahul malikul qudus antallahul hakimul karim antallahul khaliqul khair wasyarr antallahu khaliqul jannah wan nar alimul ghaibi wasyahadah. Penghujung daripada bab kitab muta'alim, yaitu pasal menceritakan perkara-perkara yang menjadi sebabiyah ditambah rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Perkara-perkara yang mewarisi kepada kebaikan dan faktor-faktor yang menjadikan tambah rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa yang telah diceritakan minggu kemarin, sekarang yaitu diantaranya wa yaqula hadza sana kula yaumin wa laylah. Di antaranya amalan-amalan atau perkara-perkara menjadi sababiyah ditambah rezeki, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ucapkanlah pujian ini kepada Allah tiap hari dan tiap malam. Kula yaumin wa laylah, bacalah memuji kepada Allah kula yaumin, setiap hari, wa laylah, dan malam hari. Apa pujian kita kepada Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Antallahul azizul hakim antallahul malikul qudus antallahul hakimul karim antallahu khaliqul khair wasyarr antallahu khaliqul jannah wan nar alimul ghaibi wasyahadah alimul sirri wa akhfa antallahul kabirul muta'al antallahu khaliqu kulli syai' wa ilahi ya'udu kullu syai' antallahu dayyan yaumiddin lam tazal la tazal antallahu la ilaha illa anta antallahu ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad antallahu la ilaha illa anta rahmanur rahim antallahu la ilaha illa anta al-malikul qudus salamul mu'min al-muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir
la ilaha illa anta Allahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Itu adalah puji-pujian kepada Allah. Baca tiap hari dan tiap malam. Kalau pengen berkah rezeki, kalau pengen tambah-tambah rezeki, saya kasih resep. Resepnya baca pada siang hari, baca pada malam hari. 1 kali saja. Sesudah makan, bukan sudah makan. Sudah sholat. Kalau ke dokter pengen sehat, ini makan obat itu 3 kali saja sudah makan. Wah ini berarti saya ini dokter itu ya. Iya. Ini artinya ulama membacakan kitab ya dari ulama estafet sampai sekarang udah ratusan tahun. Ini kan ratusan tahun. Baca aja ini. Usai. Tiap hari, artinya siang 1 kali, malam 1 kali. Ini adalah puji-pujian, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara logika saja, kalau kita memuji seseorang, nanti juga uangnya akan keluar. Wih, Pak Urip datang amat deh. Pak Urip nih, mantap amat deh. Pak Urip nih, waduh. Masya Allah. Pak Urip nih, Mak. Ya kan gitu, semua sudah logika. Wih, banyak air, gagah air, mana? Padi. Ini kan itu secara logika saja. Kalau orang memuji, waduh, tapi ini adalah gambaran. Allah tidak diberi juga tetap memberi. Tapi kewajiban kita ini di antaranya supaya kita tambah rezeki, maka baca ini asana pujian terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala beliau. Ya, teks kalimatnya puji-pujian. Antallah, Tuhan. Anda itu kamu Tuhan. Sama saja kalau bahasa Arab Anda, ya, kalau mau kita mau bahasa Arab bahasa sama. Antallah, Tuhan Allah Al-Azizka, yang maha gagal hakim yang bijaksana. Antallah Al-Malikul Qudus, ya, yang merajai, yang maha suci. Antallahul Karimul Hakimul Karim, yang menghukumi, yang bijaksana, yang maha mulia. Antallah Khaliqul Khair, yang menjadikan kebagusan wasar dan jelek. Antallah Khaliqul Jannah, yang menjadikan surga, yang menjadikan neraka. Alimul Ghaib, yang mengetahui yang gaib, wasyahadat dan yang syahadat. Alimul Sirri, yang mengetahui yang rahasia, wahapa dan lebih rahasia. Antal Gabrul Muta'al, Antallah, dia atau Tuhan Allah Al-Kabir, Al-Muta'al, yang maha besar, yang maha agung, yang maha luhur. Antara khaliqul kulli syai, yang membuat, yang menjadikan semua perkara. Wa ilaihi ya'udu, semua akan kembali kepada Allah. Antallah Dayyan yaumil qiyamah, yang menghukumi pada hari kiamat. Lam tazal wa la yazal, dan tidak berhenti. Antallah, dia Allah, Tuhan Allah. La ilaha illa anta, tidak ada Allah, tidak ada Tuhan kecuali anta, kecuali dia. Antallah ahad samad lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha anta Rahman Rahim. Antallah, la ilaha illa anta Al-Malikul Qudus Salamul Mu'min. Terus baca sampai wa huwal azizul hakim. Siang 1 kali, malam 1 kali. Ya, insyaallah berkah rezeki. Pengen nggak berkah rezeki? Pengen ya? Pertama-tama sih pengen. Maka baca ini. Tambah duitnya.
pengen tambah-tambah apanya? Istrinya. Tambah-tambah anaknya, tambah-tambah berkah rezekinya, tambah lagi rumahnya mantap, berikan kelancaran, berikan masyarakat. Wa mimma yazidu fil umuri al-birru, wa mimma yazidu fil umuri, dan setengah daripada apa yang menjadikan panjang umur, tambah-tambah umur. Nah, pengen panjang umur, pengen mau panjang umur, berkahnya. Gak ada orang tanya, kamu pengen panjang umur, lakukan umur, panjang umur. Gak ada orang kasih umurona, tawil umurona, pengen panjang umur, berkah sehatnya. Wa mimma yajidu fil umur, dan sebagian daripada amalan atau perkara yang menjadikan tambah-tambah umur, al-birru wa tarkul adza, biru berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan dengan materi sedekah, dengan ucapan, silaturahmi, ya, kasih uang, apa aja berbuat kebaikan. Dan baca mari buka kopi itu untuk bere kopi gitu. Urip buka gitu untuk bere jus alpukat. Luar biasa. Promosi ya. Kebaikan yang tambah-tambah umur. Tambah-tambah umur. Bosan mau garapot ayah mah tambah-tambah mulutan, patah mulutan tadi kebaikan kan banyak umurnya. Al-birru, yaitu albir itu kebaikan, kehadiran. Wa tarkul adza, dan tinggalkan menyakiti orang lain. Wah, kita ini usahakan jangan menyakiti orang lain. Kalau pengen panjang umur, jangan menyakiti orang lain. Tarkul adza. Wa taqir suyu, dan menghormat atau mengagungkan orang-orang tua. Orang tua, itu bapak orang tua. Oh, tua matur. Beratan Pak Bapak. Ayo, ambil satu kali. Sini ada orang tua kita menyiapkan pilihan paling tua di sini umpamanya mereka udah tua itu bayar, tapi jiwa muda jiwanya Luar biasa. Ya dibandingkan dengan ini kan orang tua. Saya ini di sini paling tua ya, tapi kalau mau di kampung nggak saya muda banyak ya di kampung. Jadi untuk amalan dan dipanjangkan umur, tauqir syuyukh, muliakanlah, hormatilah orang-orang tua. Wa silaturahim, silaturahim, awas ya, usaha silaturahim. Bahkan silaturahim itu harus diprogram. Jangan diprogram usaha saja, cari uang. Silaturahim itu harus diprogram lagi. Kalau bisa seminggu sekali. Waktunya kapan? Pada Jumat, kalau bisa pada Jumat. Guru, orang tua, sampai saja. Wah, kita Jumat mah kerja, libur ada apa? Minggu. Ini bisa terakhir ke orang tua, ke guru, kami tua, pulang musuh, baik. Cemas di mana? Atau boleh mulai. Minggu itu satu terakhir. Tangga balik satu terakhir mengkol, musuh. Mengkol, nggak bakso. Awas, minggu main-main ke mall, piknik itu nggak ada manfaatnya sebenarnya, nggak jadi pahala. Hari keluarga umpamanya kan bilang hari keluarga minggu, main ke mall, wisata, ngapain banyak budak, kemana-mana. Nah, pemanfaatan silaturahim. Maka ke guru, maka ke minta kasar dari silaturahim budak. Tak balik silaturahim, kalau tak basah tadinya.
Kalau nggak kolam renang itu jadi masalah. Nggak bisa berarti. Ulah sokatif menurut saya, ulah sokatif. Boga kendaraan manfaatin karena ibadah, boga mobil manfaatin karena ibadah. Ya, karena silaturahim. Mungkin ada kuat mobil dia, motor dia ada kuat di akhirat nanti. Kenapa ini motor dipakai apa? Mobil apa dipakai apa? Pakai kamu wae. Nah, pakai mobil nol kan silaturahim. Katanya dia, katanya kita kan silaturahim main beri masalah. Nah, belanja duit nama awalnya bisa coba kali. Silaturahim. Ada seorang kiai ceritain ayam negeri di ayam kampung. Ayam negeri itu usianya paling 40 hari 2 bulan buncit. 40 hari 2 bulan buncit. 40 hari 2 bulan buncit. Kalau ayam kampung itu udah tua juga belum potong-potong, udah 2 tahun, 3 tahun. Kenapa? Panjang umur itu. Ayam kampung itu panjang umur. Kenapa? Karena banyak silaturahim. Satu ayam betul ayam kampung kemana-mana. Tapi ayam negeri itu di kandang aja, tiap hari di kandang. Belum pernah silaturahmi dia. Maka umurnya pondok itu 40 hari dipotong, apa dipotong 2 bulan itu dipotong. Ya, ayam kampung itu banyak silaturahmi, betul umurnya panjang ayam kampung. Betul ya? Dipotong, ada umur yang banyak umur. Kenapa ayam kampung banyak umur? Karena banyak silaturahim. Oh itu, kalau itu. Wa ayam lain ayuski wa yumsiku layom misalasima. Dan bacalah ketika subuh, ketika pagi, wayam dan ketika sore. Pagi dan sore baca kulayom setiap hari, Selasa malam 3 kali saja. 3 kali saja, jangan macam-macam, 3 saja. Pagi dan sore. Apa? Subhanallahil al-mizan wa muntal ilmi wa mablagh ridha wa zinatal arsy wa la ilaha illallah min al-mizan wa muntal ilmi wa mablagh ridha wa zinatal arsy wallahu akbar min al-mizan wa muntal ilmi wa mablagh ridha wa zinatal arsy. Baca tiap hari 3 kali, pagi dan sore. Subuh, sore ke asar. Kalau tidak subuh tidak sempat ke duha, ke asar baca. Puasa kalau di jalan gana ya gawe di karangan jauh kemananya. Nah, juga dia harusnya tuh kayak maghrib bajunya. Waduh itu asar ya maghrib berdoa terus maghrib. Nah, penting setiap hari baca pagi dan sore 3 kali. Wa ayat rijam qatil asjari rabita illa indadurrah. Dan amalan atau perkara yang menjadikan tambah umur, menjadikan panjang umur, yaitu ayah tarijaan qatil asjarros bati illa indadurrah. Awas jangan kamu sekali-sekali, jangan kamu sekali-kali memotong pohon yang masih basah kecuali ada darurat. Kalau enggak ada alasan, tidak darurat, tidak ada darurat, maka jangan kali-kali kamu mematahkan pohon tersebut. Itu pohon itu nabat itu makhluk hidup. Ketika cabangnya atau rantingnya, pohonnya bagus, ya, rindang, subur, enggak ada alasan, enggak ada kepentingan, enggak darurat juga. Dipotong, betul, baik. Ngapain kamu? Awas, jangan sekali-kali. Kecuali ada kepentingan, ada halangan, atau ada darurat menghalangi jalan, mengganggu yang lewat, mengganggu kepada umpamanya, mengganggulah, ada kepentingan, itu boleh. Kalau tidak ada kepentingan, jangan main potong-potong aja itu pohon itu. Kenapa? Pohon itu juga makhluk hidup. Nabats, ada nabats, ada apa itu? Ya, nabati itu pepelakan, ya, pohon-pohonan.
Ada lagi yang banyak. Itu awas. Lihat dulu ketiga cerita wali. Cerita wali Sunan apa? Sunan Sunan Ampel atau Sunan Kalijaga? Sunan Bonang dan Sunan Kalijaga. Ya. Ketika dia mengejar gurunya pakai ini, pakai tongkat, pakai tuyul. Tuyulnya tersebut diambil, gurunya tersebut jatuh, sehingga jatuh itu mencabut rumputan tersebut. Ketika rumputan dicabut tidak sengaja, dia itu nangis. Dikira nangis karena jatuh. Dikira nangis karena jatuh. Bukan nangis karena mencabut rumput yang tidak ada sebabnya, yang tidak ada kepentingan. Masya Allah. Awas kalian, hati-hati. Pohon-pohon yang tidak mengganggu jangan sembarangan hati. Karena itu ayat dari jangan buat belajar harus menjaga merasa daripada memutuskan memotongkan yaitu kayu-kayu yang basah, kecuali ada kepentingan, kecuali darurat boleh-boleh saja. Wa isbagul wudu'i wa sholatil ta'zim, dan isbagul wudu. Isbagul wudu itu menyempurnakan wudu. Kalau wudu itu harus sempurna, awas. Harus sempurna, membasuh dua tapak tangan, membasuh hidung, membasuh mulut, ketemu misrek cai, terus atau berkumur dan sebagainya, membasuh muka, membasuh tangan, semua itu harus mubalaghah, semua itu harus sempurna. Jangan sekedar saja, kamu sekedar saja, membuat tangan sekedar saja, pakai ilmunya, aturannya, sudah pakai ilmunya. Ya, isbag, sempurnakan. Kalau membawa muka, ya sempurnakan di sini. Semua harus sempurnakan. Itu menambah umur panjang. Wassalatu bitakdim, dan sholat bitakdim dengan khusyuk. Khusyuk tadi itu banyaklah sholat dengan khusyuk. Ketika seseorang sholat lalu sholatnya khusyuk, takzim, maka dia akan diberikan panjang umur oleh Subhanahu wa ta'ala, tambah umur. Ima sholat Allahu Akbar, ingat kapagawean. Allahu Akbar, ingat ka toko kali itu ya. Ingat Allahu Akbar, ingat ka jeje. Allahu Akbar, ingat ka pemajikan. Allahu Akbar, ingat ka ramdan. Allahu Akbar, ingat. Udah ketika Allahu Akbar, relakan dunia nolkan hati, ingat kepada Allah. Khusyuk, fokus kita lagi khusyuk, itu akan tambah rezeki, tambah kita. Ada sesuatu hikayat itu dongengnya. Tapi ini dongengnya saya belum tahu kitabnya. Tapi ini dongeng senior pada saya dulu pesantren. Dongeng kiai. Ada seorang santri rumah tangga. Dia diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi miskin, ya. Dia hidup dalam keadaan miskin. Sudah beberapa tahun dia berangkat ke kiai, curhat, ya. Kata kiai, udah kalau urusan itu mah banyak sholat dengan khusyuk banyak sholat. Ya, lalu dia pulang ke rumah, sholat aja dia, sholat. Istrinya tadinya sabar, mulai terpengaruh mentohan, terpengaruh kehidupan. Gak salah bicara santri, ya, pegawaian sholat, baik, bagian murid, kira benar. Nges, udah tinggalin aja, udah pisah aja, udah cerai aja. Itu orang tuanya bilang apa ada. Ya terus sambil sabar aja sholat.
Pas sholat malam musuh itu, waktu dia sesudah sholat terus mirip, ada yang jatuh dari parak, satu karung. Barang dibuka duit sakar, muasa, duit sakar. Siksa duit saya Gusti kilo barang baterai Gusti kira-kira jangan berusaha apa tuh? Tapi banyak hal sih. Saya mah ya. Yang penting halal, takut ini, takut yang penting halal. Pas bilang gitu, les, tidak ada lagi karung tersebut. 2 malam kemudian, ngedoa lagi, turun lagi, berhenti setengah karung. Pas setengah karung tetap masih perasaan takut. Pas malam ketiga, ketika dia berdoa ada Yesuan begini. Kalau kamu pengen yang halal, tuh ada di Papalan. Ada di Papalan. Ada di Papalan. Ya, Papalan itu ada kayu-kayu kampilan di rumah itu. Kayu-kayu. Pas ke sana ada uang 100 perak. Cepet. 100 perak dulu. Itu mertuanya udah sangat. Waduh, motor itu sangat kecil, maka hitam yang ada di sakar umum. Dikasih uang setengah nggak mau, setengah nggak mau, dikasih duit 1 juta. Akhirnya uang cepet tersebut dia pagi-pagi diceritain ceritanya kepada istrinya, kepada mertuanya. Mertuanya nggak udah pengen ngomong, nggak mau ngomong sama dia, udah muak mertuanya. Akhirnya itu uang cepet tersebut diberikan usir. Cemek. Diberikan Usep. Ada masalah pula, saya main menang ini menang. Bisa tongkol, kakak tongkol, serap diberikan usir. Dia nanya, oh jangan kurang hidang tuh, cek mikalan dia. Ya kan, akhirnya mancing dia, mancing. Pas mau mancing ketemu hati-hati. Kata hati-hati, udah jangan mancing ke sana, saya juga enggak dapat katanya. Kata kakek itu, udah jangan mancing ke sana, saya juga enggak dapat. Saya cuma dapat 1 sebenarnya. Untuk saya pulang aja. Kata kakek tersebut, kalau mau manen ikan saya bawa katanya. Akhirnya sang itu dikasih ikan, bawa pulang ikannya besar, gurame ya, emas putih. Pas bawa pulang, terus diinin oleh istrinya, ya dibelah, pas dibelah ada mutiara segede kulit sudah, mutiara. Dijual, ditutur anjing toko emas Salomari, tetap halal mahalan mutiara. Pindah dari ke toko emas anu 2 lomari, tetap mahalan mutiara. Pindah dari ke toko emas anu 3 lomari, tetap mahalan mutiara. Lalu pindah lagi ke toko emas yang punya 4 lemari, tetap mahalan. Sampai 7 lemari, tetap mahalan mutiara itu. Akhirnya berlaku di bawah. Ya ujungnya mah laku, ujungnya mah dosa. Jadi dia kaya, 7 turunan kaya gitu. Nyamas 7 lemari. Ini di mana Mas? Kaya. Itu apa? Sholat terus. Wah. Wassalatu billahi, salat dengan perasaan khusyuk mengagungkan kepada Allah, wal qiran bainal haji wal umrah, dan menyertakan antara haji dan umroh. Haji qiran kalau berapa tadi haji qiran, haji dan umroh disambungkan itu menjadikan tambah umur, panjang umur.
wa hifdzu sihat, dan meraksa kesehatan kita. Insya Allah kalau kita kesehatan bisa diraksa, insya Allah panjang umur ya. Kesehatan kita raksa. Artinya bagaimana kesehatan raksa? Jagalah kesehatan, raksa kesehatan. Artinya janganlah ya jangan mencari-cari kerusakan. Batu dimakan, batu tidak boleh. Narkoba, minuman keras itu kan tidak merasa kesehatan, tidak menjaga kesehatan. Ya nanti kan sakit ya itu kan menjadi untuk umurnya gak banyak. Walau udah nasib. Ini terakhirnya, pengunjungnya untuk menjadikan sebab dia panjang umur. Walau budak tidak boleh, tidak harus ayat ta'alama syai'an natib. Belajarlah sedikit saja tentang ilmu kedokteran. Kita harus belajar ya? Mengetahui syai'an sedikit saja menatib tentang kedokteran supaya kita tahu. Ada kitab kedokteran. Kitab kedokteran itu, buku kedokteran itu yang sekian banyak, yang dipakai di seluruh dunia, orang-orang Muslim, orang-orang non-Muslim, itu sumbernya dari satu ayat Al-Quran saja. Bahkan itu medis itu bahasa sebenarnya namanya itu medisin itu adalah bahasa daripada Ibnu Sina. Ibnu Sina itu orang Spanyol yang pertama menjadikan dokter dunia. Ibnu Sina. Kalau orang Barat itu, kalau orang Islam itu bacanya kan gampang, Ibnu Sina. Kalau orang Eropa itu bacanya susah, Ibn Sin. Ujung-ujungnya jadi medisin. Jadi medikal itu Ibnu Sina. Itu Ibnu Sina itu orang Islam, orang Spanyol yang menjadi kedokteran dunia. Ya, Ibnu Sina. Orang Eropa belajar ilmu Ibn Sin, medisin, medikal, aja di medikal. Belajar apa ilmu kedokteran itu? Ilmu kedokteran itu dalam satu ayat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab Tajul Qadir diceritakan hulu wasrobu walatusribu, segitu saja. Kalau pengen sehat itu hulu wasrobu walatusribu. Makanlah kamu, minumlah kamu, jangan berlebihan. Kenapa? Karena penyakit itu sekian persen mayoritas dari makanan. Kalau makannya berlebihan, timbul penyakit. Ya, timbul penyakit. Penyakit dibagi dua, ada penyakit luar, ada penyakit dalam. Betul. Penyakit luar, penyakit luar. Bodoh, borok, bisul, kutil, yang kedua ada congek, borok, gila. Penyakit dalam apa? Pangin ada tiga sepangan di jero, ya. Ibas, lambung, kepal, parah juga, paru, jantung. Ada penyakit luar dalam, Kanker. Nonton bool. Monon. Keluar kan. Bisa. Nah, jadi kita belajarlah sedikit saja ilmu kedokteran supaya tahu kesehatan. Ketika kita tahu kesehatan, maka panjang umur. Saya jauh ditanya, apa israf itu? Israf itu artinya memakan yang kita diinginkan dimakan. Apa saja yang kita diinginkan dimakan, itu namanya israf. Bukan artinya israf monoton terfokus pada sebuah bumbu lain. Itu juga israf namanya. Makan sampai kenyang, itu israf, nggak boleh.
Israf itu memakan apa yang kamu suka. Ketika kamu suka makan dimakan. Pengen nasgor dahar, pengen kewitau dahar, pengen jus dahar, hayang uduk ngadahar, hayang mie ngadahar. Didahar kabeh, hayang seblak dahar. Kabeh didahar ka israf. Israf timbul penyakit-penyakit. Bageula kalau bola pada umur teh, sehat teh, umur teh. Namun tibang sampo unggul, bola. Ya. Sampo kulit jeung bonteng. Makan terus. Kenapa sekarang banyak penyakit? Karena udah israf semua. Apa israf semua? Nyai dahar kabeh ya. Kabeh dah timbul kolesterol dan bola mau kolesterol kayak terjatuh banyak koneng oli perkoneng bola. Kenapa? Karena faktor makanan. Ulu wasrobu walakus itu saja. Penting kita jangan berlebihan guna makan. Ya. Maka Nabi mengatakan, makanlah sesudah lapar, berhentilah sebelum kenyang. Terus apa? Kan sabar, anak dah. Tidak, jangan sebut, dia mati balik. Betul ke sama jangan apa dia sebutnya terus dah ada. Kan sebut jangan jadi penyakit. Kamu dah kelaparan, tak kira muncang sebelum banyak itu berhenti. Nah, jadi belajarlah ilmu kedokteran sedikit saja. Wa tabaraka bil asan, ngalap barokah, ya, ngalap barokah bil asan wa kepada ucapan-ucapan para sahabat yang telah berlaku di dalam ilmu kedokteran yang tadi dikumpulkan oleh guru Al-Imam Syekh Abdul Abbas Al-Mustaghfiri. Carilah kitab apa? Tib Nabi, ada kedokteran Nabi, ada kedokteran Nabi. Abdul Abbas Al-Mustaghfiri seorang ulama namanya Abdul Aswal Al-Qadiri, dia merangkum kitab dinamakan Tib Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Tib kedokteran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya gitu, carilah mayat itu, akan mencari, akan tahu kamu kalau kamu nyari enggak, enggak ya bapak ketemu kalau nggak dicari ya jangan apa yang namanya Tib. Dulu Nabi dikirim utusan dari Mesir untuk jadi dokter pribadi Nabi. Ada utusan dari Mesir untuk menjadi dokter pribadi. Berapa tahun? 3 tahun. Pas pulang ditanya di Mesir, apa Nabi? Saya tidak ada kegiatan. Kenapa? Karena Nabi itu sehat. Kalau itu sehat, saya tidak ada kegiatan ngompres atau mencet, dipijit atau dikerok, tidak ada. Saya tidak punya kegiatan. Kenapa? Karena Nabi itu sehat. Yang saya tahu sehat Nabi itu, yang saya tahu 3 faktor. Nabi sehat. Apa? 1, mandi sebelum subuh. Ya. Kedua, sesudah subuh membaca Quran dengan suara yang keras, artinya membaca Quran supaya ini. Yang ketiga, Nabi itu makan sesudah lapar, berhenti sebelum kenyang. Nah itu, maka Nabi itu sehat selalu. Mudah-mudahan kita juga diberikan kesehatan. Walhamdulillah ala tamam, segala puji bagi Allah ala tamam, dengan sempurnanya kitab ini. Tamam ini dengan sempurnanya kitab ini, tamatnya kitab ini. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Salawat, rahmat, kehormatan dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abdul rusul kiram, yang paling utamanya para rasul yang mulia. Mudah-mudahan kita diberikan kemuliaan di Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Amin. Hadirin yang rahimakumullah, kita alhamdulillah pada ini yaitu khataman kita yang kali. Mudah-mudahan kita mendapat keberkahan dari mu'alif pengarang kita, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan kitab ini, dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang soleh, ya, orang yang soleh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma sholli ala sayyidina habibina wa sahbina
wa karimina maulana Muhammad wa sallallahu tabaraka wa ta'ala mursadatina sabi rasulillahi ajmain amin alamin hamdan na'imin Amin. hamdan syakirin hamdan wa bi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa sultanik alhamdulillahi alamat insan malam ya'lam wa khatama bi amri din wa talaba wa syarka bi akmali hadin wa sallallahu alaihi wasallam rabbana taqabbal minna antas malim wa tub alaina innaka antat rahim rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya subhana rabbika jalla yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin bil qabul al fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.